Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan warna rupa yang beranggotakan Ahmad Fauzi, Yaya Siti Khairiyah, Fitara Yuseptianing, Aliyah Nur Kaumaniyah, dan Agip Afgar Gifari. Bagian pertama, batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Sejak lama tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Ada beberapa macam batik. Yang pertama ada batik tradisional. Batik menurut Santosa Duloh adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional yang memiliki beragam corak hias dan pola tertentu, dan teknik pembuatannya menggunakan teknik celuk rintang dengan lin batik sebagai bahan perintang warna. Ciri-ciri batik. Yang pertama ada batik tradisional dan yang kedua ada batik modern. Batik tradisional memiliki gaya dengan makna simbolis. Motif batik menunjukkan variasi pola hias, ular, pagoda, geometri, dan barong. Yang kedua ada batik modern. Gaya batik tidak mengandung makna tertentu. Motif batik umumnya dalam bentuk tanaman, karangan bunga, dan lain sebagainya. Bagian kedua, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi. Dengan mengolah elemen desain grafis terdiri dari gambar ilustrasi, huruf, warna, komposisi, dan layout. Yang selanjutnya adalah animasi. Menurut Munir, animasi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata animation, dari kata to anim yang berarti menghidupkan. Animasi merupakan gambar tetap atau kita bisa sebut sebagai still image yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Yang kedua ada animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi atau dwimatra dikenal dengan nama flat animation. Perkembangan animasi dua dimensi yang cukup revolusioner, contohnya seperti kartun Doraemon, Scooby-Doo, SpongeBob, dan lain-lain. Yang ketiga ada animasi 3D atau 3 dimensi. Merupakan pengembangan dari animasi 2 dimensi sehingga tampak lebih hidup. Contohnya seperti Toy Story dan lain sebagainya. Yang ketiga ada motion graphic. Motion graphic adalah grafik yang menggunakan footage dari video atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi dari gerakan yang biasanya juga disertai dengan audio pendukung. Dan yang selanjutnya ada hasil pembuatan bagian bumi berputar. Bagian bumi berputar dapat dibuat dengan software 3D yaitu 3ds Max dengan membuat sebuah lingkaran bulat dan memberikan tekstur bumi dan memberikan latar belakang luar angkasa. Lalu membuat gerakan motion berputar, maka akan memberikan rasa bahwa bumi sedang berputar di luar angkasa. Dan kedua ada hasil dan pembuatan ruangan buku-buku. Dalam ruangan, dalam hal ini juga diberikannya animasi buku-buku yang berjatuhan, buku yang terbuka halamannya, dan buku yang terlihat terbang. Dan ketika buku itu terbuka, maka secara tidak langsung menjelaskan tentang sejarah batik. Hal ini disebut dengan metode font quantity.
dengan paduan tata letak tulisan tersebut dan menambahkan beberapa gambar background yang berhubungan batik seperti wayang dan lain sebagainya. Hasil pembuatan drone dan hologram. Pada bagian ini, gambar batik yang berbeda dapat digambarkan menggunakan vektor. Seperti contoh, terdapat dua jenis batik yang berbeda. Maka atas gambar batik yang menggunakan vektor memberikan kesan asal daerah ragam batik tersebut dan terlihat enak dipandang. Dan juga dapat dipahami isi dari film animasi tersebut. Selanjutnya ada konsep kreatif. Konsep kreatif terdiri atas dua proses, yakni proses sketching dan digitalisasi. Proses sketching diawali dengan pembuatan sketsa, scene, lalu storyboard dari sketsa yang telah dibuat. Sedangkan digitalisasi dilakukan untuk proses modeling, pewarnaan dan layout serta editing yang biasanya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Yang selanjutnya ada konsep media. Konsep media terdiri atas konsep utama dan konsep pendukung. Media utama berupa media digital, video, film animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, keanekaragaman batik Indonesia. Sedangkan media pendukung adalah media utama seperti poster dan promosi media sosial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya.